tantangan dalam kehidupan, khususnya dalam keluarga. Tapi saya bersyukur Tuhan selalu memberikan jalan terbaik, Tuhan selalu membuka jalan. Dan saya boleh lihat pertolongan Tuhan. Saya harus dalam waktu dekat jenazahnya akan dikeluarkan dan akan dikirim ke Indonesia, saudara, ke Lamongan, saudara. Sebenarnya biaya yang harus dibutuhkan itu $2.000, $2.000, 20 juta. Saya terus terang, saudara, bukan enggak ada uang, tapi baru saya kirim untuk ongkos dia mau kuliah, semua persiapannya. Dan saya harus persiapkan uang untuk mau keluarkan supaya dia jenazahnya cepat keluar dari rumah sakit dengan biaya-biaya yang ada. Tapi itu saya tidak terlalu pikirkan, saya tahu Tuhan akan adakan. Tapi saya merasa sedih, saudara, saya tidak bisa lihat. Padahal waktu saya sebelum datang ke sini, saya di mana saya pergi, saya bawa anak itu. Saya mau ke gereja, saya mau kemana saja saya bawa. Saya melihat Teti sama anaknya, sama Samuel, begitu, saudara. Dan saya sedih juga karena dia waktu kelas 5 SD papanya sudah ditinggalkan papanya. Jadi dia tidak pernah merasa kasih sayang orang tua. Tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, walaupun saya tidak bersama-sama mereka, saya tetap bawa mereka kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi pertolongan, kalau Tuhan yang memelihara mereka, semuanya berjalan dengan baik. Walaupun saya harus mengalami hal-hal yang sebenarnya secara manusia saya tidak mampu, saya tidak sanggup, saudara. Tapi saya bersyukur karena Tuhan yang saya sembah itu yang memampukan saya. Dan saya minta saudara bantu doa. Karena saudara, kalau kita tidak ditopang dengan doa, kita merasa kita lemah, saudara. Kita merasa sedih. Saudara, kita selalu merenungkan anak itu, bagaimana perasaan kalau ini terbawa cara pengiriman jenazah semua. Dan kalau tadi malam kita mengikuti acara pemakaman, itu saudara, kalau saya belum melihat di keluarga juga, mereka lihatin saudara mereka bagaimana sebenarnya. Saya sudah ambil keputusan bawa saja di Amurang, nggak usah di Lamongan. Tapi mereka di sana minta, kenapa harus ke Amurang? Kenapa dia nggak bisa bawa di sini? Tanggapi serius juga di keluarga. Dan saya dimarahin. Aduh, luar biasa, saudara, kamu nggak tahu anak itu, kamu nggak lihat bagaimana mereka yang tahu semua. Tapi saya bilang nggak apa-apa. Jadi ibadah di Lamongan juga, baru ibadah lagi di Amurang, di Lamongan. Di sini saya boleh melihat keluarga memang sayang banget kepada anak Jerry, saudara. Dia bilang, tante, kita kasihan banget sama anak tante itu. Kita prihatin banget, anak tante itu orangnya baik, tante, dia nurut. Gimana sih, saudara, itu orang yang saya nggak kenal, nggak pernah tahu, tapi saya bisa terima kabar-kabar begitu, bagaimana perasaan saya, saudara. Dan saya tidak bisa lihat. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan yang menolong dan memberi jalan keluar agar supaya semuanya terlaksana dengan baik. Dan puji Tuhan, kalau pada tadi malam waktu, kalau di sini malam, di sana siang, semua acara sudah berjalan dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang selalu menopang, selain menopang dalam doa, menopang juga dengan hal-hal yang kebutuhan sebagai pribadi saya. Saya tidak dapat membalas, tetapi doa saya hanya berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan yang akan mendidik semuanya. Tuhan yang akan memberi kekuatan, memberi berkat berlimpah kepada Bapak dan Ibu Gembala yang selalu merespon dengan apa yang terjadi dalam kehidupan saya, juga seluruh
teman-teman seluruh sidang jemaat yang ada, juga yang dari teman-teman semua yang memberi respon bagi saya, telah membantu dengan hal-hal baik material juga. Saudara, saya tidak ada apa-apa untuk sama membalas, tapi saya berdoa agar Tuhan yang memberi berkat bagi kita, Tuhan yang akan membalas segala kebaikan-kebaikan saudara untuk memperhatikan apa yang saya sudah alami. Saya katakan kepada mereka, saya tidak sebenarnya orang bukan tidak butuh uang, tapi kalau saya dikasih salaman terus dikasih amplop saudara, bagaimana perasaan saya? Sebenarnya saya tidak butuh yang begitu, saya lebih merindukan anak saya. Tetapi saudara, kalau Tuhan sudah atur yang lain, walaupun kita orang tua, saudara mau mengasihi dia, kita senang dia boleh berada dengan kita, tapi Tuhan lebih senang dengan dia, saudara. Puji Tuhan. Dan saudara, dengan akhir kesaksian saya, saudara bantu dalam doa agar saya boleh kuat di dalam Tuhan. Saya terlalu yakin, saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah itu, Tuhan tidak pernah memberikan saya tetap lemah begini, tetapi saya yakin saya akan melihat bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan saya, kehidupan juga anak-anak saya. Saya masih mempunyai anak-anak, masih ada 2 yang sudah berkeluarga, tetapi masih banyak, ada juga pergumulan yang saya harus jalani. Dan saya sudah mempunyai 2 cucu. Tapi saudara, kalau anak saya ini dia dipanggil Tuhan, saya merasa kehilangan. Saya tahu dia sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Karena anak ini, saudara, yang saya bilang semuanya dia nurut, saudara. Saya bilang, kalau kamu hidup takut akan Tuhan, biar kamu bodoh, kamu jadi pinter. Dia bilang, berusaha semua kata-kata, dia bilang, Ma, kita mau angkat itu nama keluarga. Kita bilang, kita tidak mau, kalau kita belum berhasil, kita tidak akan pulang kampung, kita tidak mau pulang, biar juga kita tinggal di Bali, Ma. Kita pernah tawarkan, kamu bisa ikut siapa untuk mau datang. Dia bilang, tidak usah, kita sama aja di Bali, Ma, sama Amerika itu sama, tidak ada beda tipis katanya. Dia bilang, biar aja di sini, kita senang sekali kita di sini, Ma, asal mau baik-baik di sana. Terus sudah tahu setiap hari saya mau berangkat kerja, dia telepon saya, walaupun cuman kasih hai, halo, oh iya Mama, sehat-sehat, udah. Anak yang paling memperhatikan. Dan kalau ini terjadi, saudara, sebenarnya saya merasa kehilangan, tetapi saudara, itu cuma karena dorongan doa baik dari Bapak dan Ibu Gembala, juga rekan-rekan sekalian yang sudah bantu mendoakan saya, dan saya boleh mengalami hal ini dan saya dikuatkan. Puji Tuhan, demikian kesaksian saya.